pagi ya Bu ya. Iya pagi Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya, dengan saya Bidanita, saya yang berjaga pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya izin menutup pintu dan tirai terlebih dahulu supaya tetap terjaga ya Bu ya keprivasiannya. Baik Ibu, untuk pintu dan tirai sudah saya tutup ya Bu ya, untuk keprivasian insya Allah tetap terjaga. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu ya Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik di mana prosedurnya saya akan membuka baju dan gedong bayinya, terus kemudian nanti saya akan mulai memeriksa dari bagian kepala, leher, badannya, ekstremitasnya sampai dengan kaki ya Bu ya. Di mana nanti tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada ketidaknormalan atau tidak, dan nanti lama tindakannya kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya izin bertanya terlebih dahulu untuk mengkaji riwayat kesehatan. Apakah sebelumnya Ibu ini memiliki riwayat penyakit TBC Ibu? Tidak Bu. Terus kemudian hepatitis B ada Ibu? Tidak. Tidak. Terus apakah mempunyai riwayat penyakit menular Ibu? Tidak Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak Bu. Baik, kalau tidak setuju ya Bu ya dengan tindakan yang dilakukan? Iya, Baik, Bu. kalau setuju saya izin mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan alat ya Bu ya. Iya Bu. Alat-alat yang kita gunakan di sini ada ruangan yang hangat dan juga menjaga privasi pasien. Terus kemudian di sini ada meja yang datar, dan kemudian di sini ada timbangan bayi. Terus kemudian di sini ada pengukur panjang bayi menggunakan metelin. Terus kemudian juga ada stetoskop dan handscoon dengan prinsip bersih. Terus kemudian ada termometer dengan termometer digital. Terus kemudian ada pen LED. Terus kemudian juga ada stetoskop. Nah, terus selanjutnya kita menggunakan APD terlebih dahulu. Kemudian setelah kita menggunakan APD, kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kita mencuci tangan dengan prinsip 6 langkah. Terus kemudian setelah kita mencuci tangan, kita menggunakan handscoon dengan prinsip bersih. Kemudian setelah kita menggunakan handscoon, kita meminta bayi pada Ibu. Baik Ibu, saya minta di bayinya ya Bu ya untuk dilakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Iya, Bu. Nanti silakan Ibu bisa melihat juga pada saat dilakukan pemeriksaan ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita letakkan bayi di meja yang datar. Dan di sini sudah ada lampu sorotnya dengan jarak 60 cm dengan ruangan yang hangat. Kemudian kita melepaskan pakaian bayi. Sebelumnya kita sudah memposisikan bayi terlentang di atas tempat tidur, membuka selimut bayi dan seluruh baju bayi. Nah, di sini kita biarkan popoknya. Kemudian setelah kita membuka bedong bayi, setelah kita membuka semua baju bayi, kita biarkan untuk bayi menggunakan pampers. Terus kemudian kita lakukan sepintas pada bayi. Untuk warna kulit bayi normal berwarna merah muda. Terus kemudian untuk kelengkapannya juga lengkap, kedua mata simetris, ada 2 mata, terus hidungnya juga ada 2 lubang, terus kemudian mulutnya juga normal, bagus. Terus kemudian ada 2 kuping dan juga untuk seluruh badannya bagus. Dan untuk ekstremitasnya juga bagus, terdapat jari-jari, kemudian kakinya juga bagus, normal, lengkap jari-jarinya. Nah, terus selanjutnya kita memakaikan popok pada bayi. Jadi kita sudah memakaikan popok ya, tadi kita sudah memakaikan popok pada bayi, dan kita menyelimuti bayi pada bagian bawah tubuhnya. Selanjutnya kita memeriksa denyut jantung bayi dengan cara menggunakan stetoskop selama kurang lebih 1 menit penuh. Baik, ini sudah 1 menit penuh dan hasilnya normal 120 kali per menit.
Jadi normal denyut jantung bayi adalah 100 sampai dengan 120 menit. Terus selanjutnya kita memeriksa respirasi bayi dengan cara tangan kita meletakkan di dada bayi, kemudian kita menghitung respirasi dalam 1 menit penuh. Baik, hasilnya normal, respirasinya adalah 50 kali per menit dan tidak ada wheezing. Nah, ini normalnya adalah 20 sampai 60 kali per menit dalam memeriksa respirasi bayi. Nah, selanjutnya kita mengukur suhu dengan cara meletakkan termometer di aksila. Jadi kita di sini menggunakan termometer digital. Kita letakkan di aksila bayi, kemudian kita ginikan tangannya melingkup. Kita tunggu sampai termometer itu berbunyi. Baik, sudah berbunyi dan hasilnya adalah 36,5. Jadi suhunya normal. Jadi normal suhu pada bayi adalah 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kepala bayi. Kita melakukan pemeriksaan kepala pada bayi di mana kita lihat terlebih dahulu molase pada bayi. Ini molasenya bagus, tidak ada tumpang tindih, berarti tidak ada molase. Kemudian ini bentuknya juga bagus, menonjol. Terus kemudian tidak ada kelainan anosepa, microcephalus dan juga microcephalus. Kemudian selanjutnya kita memeriksa di bagian telinga. Kita periksa di bagian telinga bayi, di mana kita memeriksa bentuk daun telinga terlebih dahulu. Jadi ini tidak ada tambahan kulit ya di bagian telinganya. Jadi tidak mengindikasikan adanya kelainan ginjal. Jadi kalau misalkan pada bayi terdapat tambahan kulit, jadi biasanya mengindikasikan terdapat kelainan ginjal. Nah, ini untuk lubang telinganya juga bagus, normal. Terus kemudian letak daun telinganya juga sejajar antara mata, sejajar dengan mata. Terus kemudian ini untuk kesimetrisan juga bagus, tidak mengindikasikan adanya sindrom Liet. Terus kemudian selanjutnya kita memeriksa bagian mata bayi. Kita memeriksa mata bayi simetris. Jadi matanya sudah simetris, bisa dilihat. Terus kemudian untuk konjungtivanya kita tekan seperti ini. Nah, bisa dilihat konjungtivanya bagus, berwarna merah muda, tidak pucat, berarti mengindikasikan normal, tidak ada tanda-tanda anemia. Terus kemudian kita cek pada matanya terdapat banyak sekret, berarti mengindikasikan tidak ada tanda-tanda infeksi. Terus kemudian kita melihat refleks cahaya pada mata menggunakan penlet. Kita periksa menggunakan penlet, jadi kita arahkan penlet ke kiri, ke kanan. Nah, jika mata bayi mengikuti berarti normal. Berarti ini normal ya Bu ya, karena bayinya sudah mengikuti tadi pas waktu dikasih cahaya ke kanan ke kiri ya Bu ya. Baik, terus selanjutnya kita memeriksa hidung bayi. Kita memeriksa bentuknya terlebih dahulu. Nah, kita cek nafasnya. Baik, nafas bayi ini bernafas dengan hidung, tidak dengan mulut ya, berarti bagus. Terus kemudian kita memeriksa lubang hidung, ada 2 hidung, berarti bagus, normal. Terus kemudian kita selanjutnya memeriksa pada bagian mulut bayi. Untuk bentuk bibirnya merah, nah berarti normal. Jadi jika bentuk bibir ini biru, berarti mengindikan bayi ini mengalami hipotermi. Nah, selanjutnya untuk palatumnya, kita lihat di bagian palatum. Untuk palatumnya ini tidak rapat, rapat. Jadi kalau misalkan palatum ini tidak rapat, berarti mengindikasikan adanya penyakit labiopalastokisis. Nah, selanjutnya kita memeriksa refleks sucking. Jadi refleks sucking bisa kita periksa nanti pada saat bayinya sudah saya berikan pada ibu ya Bu ya. Nah, nanti refleks sucking itu cara memeriksanya melihat pada saat bayi itu menyusui pada ibu. Nah, bayi itu menghisap secara baik atau tidak.
Nah, selanjutnya kita memeriksa bagian tulang belakang bayi. Kita memeriksa tulang belakang bayi, tulang vertebra, mulai dari bagian atas sampai dengan bawah. Ya, ini bagus, tidak ada kelainan pada tiroidan ataupun juga benjolan pada tulang belakang bayi. Nah, selanjutnya kita memeriksa refleks tonic neck. Jadi letakkan bayi dalam posisi terlentang seperti ini, kemudian putar kepala bayi ke sisi kanan ataupun kiri dengan badan ditahan, kemudian ekstremitasnya terekstensi pada sisi yang diputar, tetapi ekstremitas ini pada sisi lain fleksi. Nah, pada keadaan bayi normal ini, bayi akan berusaha untuk mengembalikan kepala ketika diputar ke sisi kanan ataupun kiri. Jadi seperti ini, kita belokkan bayi ke kiri. Nah, nanti bayi akan kembali dengan sendirinya ke posisi normal. Nah, selanjutnya kita memeriksa dada bayi. Kita memeriksa dada bayi simetris atau tidak. Jadi ini dadanya sudah simetris, berarti normal. Nah, selanjutnya bentuk dada bayi, ini puting susunya harus sempurna. Jadi ini sudah sempurna untuk puting susunya. Terus kemudian ini bentuk payudaranya juga bagus, simetris. Nah, selanjutnya kita memeriksa bahu bayi, lengan dan juga tangan. Nah, tangannya ini aktif bergerak atau tidak. Nah, jika diam berarti terdapat faktor fraktur ataupun klavikula. Jadi ini tangannya bagus, bergerak dengan aktif, berarti tidak mengindikasikan atau terdapat fraktur ataupun klavikula. Jadi ini bentuknya tangan, bahu, lengan sudah simetris, dan juga jumlah jarinya tangan kanan ada 5, tangan kiri ada 5, jadi jumlahnya 10, sudah normal. Terus kemudian ini tidak ada fraktur. Terus kemudian kita selanjutnya memeriksa refleks grasping. Jadi kita letakkan jari telunjuk kita pada telapak tangan bayi atau pada pelapar bayi. Nah, jika bayi menggenggam dengan kuat, maka refleksnya positif dan juga baik. Jadi ibaratkan saja ini sudah menggenggam tangan, jadi refleksnya bagus dan baik. Nah, selanjutnya kita memeriksa refleks Moro. Nah, tangan kita menyangga punggung dengan posisi 45 derajat. Nah, dalam keadaan rileks, kepala dijatuhkan 10 derajat. Nah, normalnya bayi ini akan meminta tolong seperti ini. Jadi dia akan ekstensi. Jadi dia akan terjadi abduksi sendi bahu dan ekstensi tangan. Nah, atau juga bisa kita menggunakan tepukan pada bagian kanan kiri telinga bayi. Jadi seperti ini. Nah, otomatis bayi akan refleks untuk menggenggam atau menggapai. Nah, selanjutnya kita memeriksa bagian perut bayi. Kita periksa bagian perut bayi. Baik, ini perut bayinya bulat, bagus, tidak cekung. Nah, jika perut bayi ini cekung, berarti mengindikasikan bahwa bayi ini mengalami hernia. Terus kemudian tidak ada benjolan ya pada bayinya, berarti normal. Tidak ada benjolan di sekitar tali pusatnya juga, berarti normal. Terus kemudian tidak ada perdarahan pada tali pusatnya. Kalau misalkan terdapat perdarahan ataupun berbau, berarti mengindikasikan bahwasanya tali pusat ini mengalami infeksi. Nah, terus selanjutnya kita cek tidak ada benjolan di bagian perut bayinya, tidak ada, berarti normal. Terus kemudian selanjutnya kita memeriksa bagian kelamin pada bayi. Jadi ibaratkan ini kelamin perempuan. Jadi ini kita bisa lihat untuk bentuknya normal, ada labia mayora, ada labia minoranya. Jadi normalnya labia mayora itu sudah menutupi labia minora. Terus kemudian ini uretranya terdapat lubang, jadi normal. Kemudian vaginanya juga berlubang, berarti normal. Nah, jika pada laki-laki itu bentuk normalnya itu testis berada pada skrotum. Jadi normal testis itu sudah turun pada skrotum. Nah, jika bayi laki-laki itu mengalami fukosis, nah kulit kepala
penis itu masih melekat, jadi normalnya itu tidak melekat. Terus kemudian kalau bayi laki-laki mengalami hipospadia, lubangnya itu lubang kencingnya itu kan normalnya biasanya ada di ujung ya. Kalau misalkan bayi itu lubangnya itu ada di atas, kanan atau kiri, itu berarti mengindikasikan bayi laki-laki tersebut mengalami hipospadia. Terus kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada anus. Jadi kita cek anus bayi. Nah, anusnya ini terdapat lubang, berarti bagus. Nah, selanjutnya kita tanyakan pada ibu, bayi itu sudah BAB apa belum. Nah, jika belum BAB berarti kita harus lakukan colokan pada dubur dengan menggunakan termometer anus. Berarti kita tanyakan terlebih dahulu pada ibu, bayi ibu, apakah adik bayi sudah BAB, ibu? Seperti keluar warna kehitaman gitu, Bu? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah berarti bayinya normal. Nah, terus selanjutnya kita memeriksa punggung bayi. Kita memeriksa punggung bayi normal atau tidak. Kita cek mulai dari vertebral atas menelusuri sampai dengan bawah. Jadi ini bagus, ada spina bifida, tidak ada kelainan spina bifida, dan juga tidak ada resikel ataupun benjolan ataupun yang lainnya. Terus kemudian kita memeriksa bentuk tungkai dan kaki. Jadi kita memeriksa tungkai dan kakinya, panjangnya normal, simetris, dan juga kelengkapan pada kakinya normal. Jari-jarinya juga ada kanan 5, kiri juga 5, total 10, berarti normal. Terus kemudian selanjutnya kita memeriksa refleks Babinski. Jadi kita gores telapak kaki ini. Jadi kita gores mulai dari bawah tumit, lalu gores pada sisi lateral telapak kaki ke arah atas seperti ini. Nah, kemudian gerakkan jari-jari sepanjang telapak kaki. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran antropometri. Kita yang pertama melakukan pengukuran pada lingkar kepala bayi. Selanjutnya kita mengambil pita. Kita menggunakan metelin, kita mengukur lingkar kepala bayi menggunakan pita pengukur atau metelin pada daerah glabella seperti ini. Kemudian melewati alis, kemudian melewati belakang kepala bayi, melewati alis lagi, kemudian sampai dengan pengukuran pertama. Jadi ini sudah terlihat ukurannya adalah 38. Jadi normal lingkar kepala bayi itu adalah 33 sampai 38 cm. Nah, selanjutnya kita mengukur lingkar dada pada bayi. Jadi kita masih menggunakan metelin. Kita mulai dari pertengahan atau sternum, kemudian melingkar, ujung pita mengukur di arah dada bayi sampai pita itu melingkari seluruh tubuh bayi. Sepanjang garis puting susu. Kemudian kita lihat hasilnya. Baik, ini hasilnya normal. Lingkar dada bayi 35, jadi normal lingkar dada bayi itu adalah 30 sampai dengan 36 cm. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang pada bayi. Kita menggunakan metelin. Yang pertama kita mengukur panjang bayi. Kita pastikan bahwasanya kita membaringkan bayi terlentang. Terus kemudian kita luruskan lutut, ukur panjang bayi dari puncak kepala sampai dengan telapak kaki dengan pita pengukur. Kemudian tentukan hasilnya. Ini hasilnya normal adalah 49 cm. Jadi normal panjang badan pada bayi itu adalah 48 cm sampai dengan 52 cm. Nah, selanjutnya kita akan menimbang berat badan bayi. Nah, selanjutnya kita menimbang bayi. Kita
sudah memberikan alas pada timbangan untuk menghindari kehilangan panas pada bayi. Kita pastikan jarum timbangan ini menunjuk angka 0. Jadi tidurkan bayi di atas timbangan. Nah, kita lihat hasilnya, ini normal 26 kg atau 2600 gram. Jadi normal timbang pada berat badan bayi adalah 2,5 sampai 4 kg atau 2500 gram sampai 4400 gram. Nah, selanjutnya setelah kita sudah selesai menimbang berat badan pada bayi, kita rapikan kembali bayinya. Kita rapikan bayinya, kita berikan topi pada bayi. Kemudian setelah kita merapikan bayi, kemudian kita kembalikan pada ibunya. Baik ibu ini sudah selesai ya Bu ya untuk saya lakukan pemeriksaan fisik tadi, untuk hasilnya normal semua. Nanti saya akan menjelaskan untuk semua detail hasilnya. Selanjutnya saya izin untuk membersihkan diri dan juga membersihkan alat ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita membereskan alat-alat yang telah kita gunakan. Nah, terus kemudian setelah kita membereskan alat-alat yang kita gunakan, kemudian kita melepas sarung tangan. Karena kita menggunakan sarung tangan dengan prinsip bersih, kita langsung meletakkan sarung tangan pada tempatnya. Nah, terus setelah kita melepas sarung tangan, kemudian kita melepas APD. Nah, kemudian setelah kita melepas APD, selanjutnya kita melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir, sabun, dan juga dengan prinsip 6 langkah. Setelah kita mencuci tangan, kemudian kita komunikasikan kembali pada ibu untuk memberitahu hasilnya. Baik ibu, tadi sudah selesai ya Bu ya untuk pemeriksaan fisiknya. Nah, selanjutnya di sini untuk hasilnya tadi normal ya Bu ya. Untuk evaluasinya tadi hasilnya semua normal. Tadi kepalanya normal, matanya simetris, kupingnya juga simetris, terus tidak ada kelainan ataupun tanda-tanda bahaya. Tadi juga bagian belakang punggung bayi juga bagus, tidak ada benjolan ataupun kelainan. Terus juga untuk seluruh ekstremitasnya, kaki, tangan juga lengkap ya Bu ya. Untuk jenis kelaminnya juga tadi diperiksa juga bagus ya Bu ya. Nah, untuk hasilnya berarti normal semua ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk melakukan kontrak kegiatan selanjutnya, nanti Ibu bisa datang ke sini lagi mungkin 1 minggu sekali untuk melakukan pemeriksaan pada bayinya ya Bu ya, untuk mengetahui bagaimana kondisinya. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya pada Ibu karena sudah pergi ke sini untuk memeriksakan bayinya, dan juga selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada adiknya karena tadi sudah sangat kooperatif, tidak rewel, dan juga sangat membantu dalam pemeriksaan fisiknya ya Bu ya. Dan selanjutnya saya izin mendokumentasikan hasilnya ya Bu ya, untuk pergi ke ruang perawatan terlebih dahulu. Terus kemudian selanjutnya kita lakukan dokumentasi pada pemeriksaan. Baik, pada tanggal 13 November 2021 pada jam 8 BIB telah dilakukan pemeriksaan pada bayi M dari anak Nyonya M dengan hasil normal, tidak ada tanda-tanda infeksi, dan seluruh ekstremitasnya normal dan seluruhnya masih dalam batas normal.